Kalau terkait pengiriman surat, tentunya KPK memiliki berbagai macam cara ya, mulai dari monitor Dukcapil, alamat yang bersangkutan sesuai KTP dan lain-lain. Saya pikir itu bukan perkara yang sulit kalau seandainya memang ada surat undangan yang akan dikirimkan. Bukan penyelenggara negara, kita harus melihat Kaisang kaitannya dengan penyelenggara negara gitu, ada keluarganya atau apa gitu. Saya seperti Pak Alex gitu. Nah kemarin kan bilangnya udah dia. Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Mas Kaisang pejabat publik. Seperti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Kaisang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaisang adalah apa, bisa dilanjutin gitu kan, gitu. Sudah dipahami, jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Tapi Pak, undangan itu Kaisang ini bukan penyelenggara negara. Betul. Gitu ya. Artinya bagaimana Tetapi men-tracing dari mana sumber dana jika memang ini penyewaan pesawat begitu? PPATK punya seluruh transaksi yang berada di Indonesia begitu ya, apalagi ketika ada irregularity, ada transaksi yang tidak wajar begitu ya. Jadi kan Laporan yang sudah masuk, tentunya bila diperlukan keterangan pihak-pihak untuk memperkuat laporan itu dapat dilakukan. Nanti kita lihat saja perkembangannya. Yaitu membuat isu jet pribadi ini seolah-olah wajar, seolah-olah benar gitu ya, seolah-olah biasa aja gitu, karena memang ada kerjasama kok antara Shopee dengan wali kota Solo gitu ya. Jadi apa yang saya lihat, ada banyak pihak yang coba menutupi isu ini, tapi sebenarnya nggak akan pernah bisa gitu, karena semakin dicoba untuk ditutupi masalah ini dari isu yang sebenarnya, dari permasalahan yang sebenarnya, maka lama-kelamaan ini akan menimbulkan lebih banyak lagi tanda tanya gitu. ya. Nah sekarang publik sudah membantu penegak hukum yang menyajikan sedemikian banyak informasi, data, alat-alat bukti untuk membuat jelas ada atau tidak tindak pidana. Sekarang bola ada di KPK, silakan KPK proses itu gitu ya, untuk mencapai pada satu kesimpulan ada atau tidaknya tindak pidana gitu ya. Memang sudah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat, kita sudah memintakan untuk mereka melakukan klarifikasi gitu. Butuh juga membayar pilot, membayar kru begitu ya, butuh juga bayar parkir di pelabuhan udara begitu ya, dan seterusnya. Itu kan semua membutuhkan biaya. Dengan bantuan PPATK, KPK bisa tahu semua itu. Nah oleh karena itu sebenarnya tidak ada alasan bagi KPK dengan mengatakan belum tahu keberadaan Kaisang gitu ya, sehingga KPK itu bisa memulai dari sekarang kerja pengumpulan bahan keterangan itu. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan satu pertanyaan, apakah ada atau tidak unsur pidananya gitu ya. Oke. Akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Itu berdasarkan Pak, estimasi pemanggilannya kapan sih Pak? Apakah dalam minggu ini Pak? Dijadwalkan oleh Direktorat LHKPN. Pak, artinya KPK udah tahu keberadaan Kaisang di mana Pak? Iya Pak, sudah ada info Pak soal itu Pak? Tidak. Tidak tahu Pak. Belum terinfo. Pak, kan juga pakai pesawat. Masih berproses. Kenapa lama sekali? Yaitu proses di dalam, saya belum bisa menyampaikan lebih jauh karena itu sifatnya internal. Jadi nanti kalau ada update kita akan sampaikan kepada publik. Apa rencananya surat itu? Kan keterangan-keterangan yang sudah disajikan oleh publik sedemikian rupa di sosmed, dibantu oleh Mas Zaki dan kawan-kawan begitu ya, informasinya sudah sangat melimpah, kok ya KPK tidak segera memproses ini dari sisi penyelidikan begitu ya. Kalau kita ingat dulu Rafael Alun itu juga bermula dari inisiatif publik ketika publik melihat adanya injustice ya, ketidakadilan yang dialami oleh seorang anak dianiaya oleh anak pejabat. Kemudian publik membongkar gaya hidup keluarga tersebut, kemudian membongkar berbagai
kejanggalan-kejanggalannya. Kemudian KPK bergerak untuk mengumpulkan bahan dan keterangan alat-alat bukti.